大家好，我的名字是 Valencia Aquila. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Valencia Aquila. Saya berasal dari SMA Negeri 9 Jakarta. Saat ini saya masuk ke dalam prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Oke, lalu saya ingin menceritakan apa saja sih kegiatan saya selama di SMA. Nah, ini dia kegiatan saya selama di SMA, menjadi MC dan berbakat di bidang public speaking, mendapatkan nilai sempurna, menjadi siswa eligible. Lalu kebetulan suara yang saat ini kalian dengar itu adalah suara saya saat menyanyikan lagu teman saya juara 2 cipta lagu FLS 2N. Nah, ini saya menciptakan sebuah buku juga, tapi belum di ISBN kan. Ini ketika saya mengikuti lomba vokal FLS 2N. Lalu saya juga punya banyak pengalaman, tapi ini adalah prestasi yang paling membanggakan, yaitu dibaptis sebelum usia 17 tahun. Dari pengalaman 3 tahun saya di SMA, mungkin beberapa dari kalian akan bertanya, lalu kenapa saya harus memilih pendidikan bahasa Mandarin? Jadi awal mula saya tertarik di pendidikan bahasa Mandarin adalah karena kakak sepupu saya lebih tepatnya, dia berkuliah di Hong Kong. Dan di sana dia bercerita bahwa mereka sangat mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi sampai hampir tidak ada yang bisa berbahasa Inggris di sana. Wow, padahal kan bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional yang harusnya semua negara itu bisa memahami bahasa Inggris, gak sih? Ketika mereka mau liburan gitu kan di negara-negara asing. Nah, tapi berbeda dengan Cina dan Hong Kong. Fun fact adalah Cina dan Hong Kong itu juga punya banyak banget perbedaan yang signifikan dari segi ekonomi. Contohnya, kehidupan di Hong Kong itu jauh lebih mahal dibandingkan di Cina. Padahal nih ya, ketika kita mau dari Hong Kong ke Cina itu kita cuma nyebrang naik kereta aja, semacam kayak semacam kayak wush gitu. Jadi ketika di Cina malah jauh lebih murah. Bahkan katanya satu piring besar aja itu tuh bisa buat 3 orang, itu cuma 75.000 di IDR kan, kayak maksudnya dirupiahkan gitu ya. Nah, sedangkan kalau di Hong Kong makan aja itu bisa sampai satu piring itu 150.000 sampai 200.000 yang rupiah ya maksudnya. Nah, disitulah banyak banget perbedaan dari budaya. Dan juga kalau di Hong Kong ternyata dari perbedaan aksen Mandarinnya juga berbeda. Itu yang saya sangat ingin belajar sekali di pendidikan bahasa Mandarin ini. Saya pengen belajar, oh ternyata unik juga ya untuk belajar bahasa Mandarin dan mengenal budaya-budaya mereka. Nah, salah satu yang saya sangat minati adalah ketika saya bertemu dengan kakak saya menceritakan bahwa di sana untuk ngomong bahasa Inggris aja mereka tuh sangat susah. Bahkan ketika bahasa Inggris yang bener-bener basic kayak contohnya help me itu mereka yang kayak mereka belum tentu tahu apa arti kata help me gitu. Dan saya sangat excited banget untuk mengetahui bahasa Mandarin. Nah, dari situlah saya awalnya pengen berkuliah di Hong Kong. Cuman mengetahui kondisi saya sebagai anak tunggal yang emang harus tinggal di Jakarta kayaknya kurang memungkinkan. Nah, waktu itu SNBP saya memilih sastra Cina, cuman ketolak. Nah, akhirnya saya sekarang ada di PSPBM alias Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin untuk meneliti. Emangnya iya Mandarin itu sebanyak itu aksen dan Tagalog yang katanya berbeda-beda dari setiap daerah gitu. Dan ini sangat menarik buat dibahas menurut saya. Jadi itulah alasan utama saya tertarik sekali dengan pendidikan bahasa Mandarin. Lalu saya juga punya mimpi jika nanti saya sudah selesai berkuliah di UNJ, saya ingin berkuliah di daerah Cina, atau ya setidaknya adalah skill yang saya dapatkan di pendidikan bahasa Mandarin yang bisa saya gunakan untuk saya keluar
dari negara ini, maksudnya keluar negeri dan untuk saya gunakan secara langsung gitu. Dan itu membuat saya sangat excited untuk belajar bahasa Mandarin dari awal. Dan saya harap saya juga nggak cuman yang kepo-kepo, tapi saya ingin nyebur senyebur-nyeburnya di pendidikan bahasa Mandarin, dan saya ingin belajar banyak banget di pendidikan bahasa Mandarin. Jadi saya sangat berharap di pendidikan bahasa Mandarin di Universitas Negeri Jakarta dapat membimbing saya, mengajari saya sampai nanti saya bisa lulus tepat waktu 4 tahun. Mungkin itu saja perkenalan saya dan latar belakang saya. Semoga berkenan, dan saya juga minta maaf jika ada kesalahan perkataan atau sedikit perkataan yang menyinggung atau tidak enak masuk ke hati. Semoga dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sheshe.